Allahumma sholli ala Muhammad. Syaratnya kalau kita ingin amal ibadah kita oleh Allah disempurnakan besok pahalanya di yaumil qiyamah, dan juga ditambah dengan fadilah-fadilahnya, dengan karunia-karunianya, syaratnya kita harus beramal soleh dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh rasa cinta, alias kita harus ikhlas dalam beribadah. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimiyati bihi astaghfi min kulli dari wa nuruhu dalilul liqalbi tajani wa hayrati fa ya Rabbi hati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fahman wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil amri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankif, tidak ada berat hati, Al-Masih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ayyakuna, sungguh-sungguh menjadi Kanjeng Nabi Isa abdallillah, hambanya Allah, walal malaikatu, dan tidak pula para malaikat, al-muqarrabun, malaikat yang sangat dekat. Wa may yastankif, dan barang siapa berat hati, an ibadatihi, atas beribadah kepada Allah, wa yastakbir, dan menyombongkan diri, fasayahsyuruhum, maka ingat kata Allah, besok dikumpulkan semua ilaihi, kepada Allah, jami'a, semuanya. La yastankif, janganlah kalian berat hati, janganlah berat hati. Kalau di sini tidak berat hati, tidak berat hati. Kalau untuk kita jangan berat hati. Al-Masih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih yang mengusap, karena mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa adalah dengan cara mengusap. Orang buta diusap oleh Kanjeng Nabi Isa, sembuh dari kebutaannya, bisa melihat lagi. Orang mati diusap oleh Kanjeng Nabi Isa, bangkit lagi dari kematiannya alias hidup lagi. Orang patah, orang kena lepra diusap oleh Kanjeng Nabi Isa, penyakitnya sembuh. Sudah dikasih mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Kanjeng Nabi Isa ini ayyakuna abdallillah, dia bersungguh-sungguh bangga dia menjadi abdallillah, menjadi hambanya Allah. Walal malaikatu, dan juga para malaikat, tidak pula dengan para malaikat juga bangga kepada menjadi hambanya Allah, khususnya malaikat muqarrabun, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat muqarrabin. Diperas lagi menjadi 4, Jibril, Mikail, Israfil, ya. Itu namanya muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, ya, ada 4. Sahabat yang muqarrab juga ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada 4, ya. Sifatnya manusia juga ada 4. Apa aja? Amarah, Sufia, Lawama, Mutmainnah, juga ada 4, ya. Arah mata angin juga ada 4. Utara, timur, selatan, barat, juga ada 4, ya. Ka'bahnya juga berbentuk segi 4. Ada apa dengan 4?
mati. Nah, 40 mati. Apa bahasa Mandarinnya 4? Atau maknanya mati. Memang kita ini sedang berproses menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini sedang berproses menuju kematian kita. Makanya mumpung masih sedang, belum mati, ya, pergunakan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Menjadi abdalillah, menjadi hambanya Allah. Karena hambanya Allah inilah pangkat tertinggi buat kita, hambanya Abdullah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad saja waktu di Isra Mi'rajkan juga dapat titel Abdullah. Di surat Al-Isra ayat 1 di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Itu surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi yang di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah adalah abdihi. Syukur kita kalau oleh Allah kita diakui abdihinya, diakui hambanya. Apa makna abdan ini? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan cara apa? Dengan cara penuh cintanya. Gak ada berat hati seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa. La yastangkif, tidak ada berat hati dalam menjadi hambanya Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu, pastinya dia rela untuk menjadi budaknya atau hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu, maka dia seolah-olah menjadi budaknya. Disuruh ke barat ya ke barat, disuruh ke timur ya ke timur. Gak banyak nanyanya, laksanakan saja. Kanjeng Nabi Isa la yastangkif, tidak ada berat hati. Kanjeng Nabi Isa itu ayyakuna abdan lillah, dalam dia itu menjadi hambanya Allah, dan tidak pula berat hati para malaikat-malaikatnya Allah yang muqarrabun, terutama yang wajib kita ketahui ada 10 muqarrabun, diperas lagi menjadi 4, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ila hadratil malaikatul muqarrabin. Itu ada 4 ya. Wa may yastangkif, dan barang siapa yastangkif, ada kemalasan, ada berat hati di dalam hatinya, di dalam jiwanya, an ibadatihi,
dari beribadah kepada Allah, wa yastakbir, dan juga dia menyombongkan dirinya, fasayahsuruhum, maka ingat kata Allah, besok kelak di yaumil kiamah akan dikumpulkan mereka itu ilaihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jami'a, seluruhnya tanpa terkecuali. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi barang siapa yang ingkar, yang malas, yang enggan, yang menolak untuk beribadah kepada Allah, yang malas ini siapa? Yang malas ini siapa? Yang malas untuk beribadah itu loh, yang berat hati untuk ibadah itu loh, siapa? Orang Islam itu loh, siapa? Orang munafik. Makanya sampean harus kenali diri sampean sendirinya. Kalau sampean nggak kenal, nggak sayang. Kalau sampean nggak kenal pada dirinya, nggak akan sayang pada dirinya, nggak akan dirawat dirinya, dijarnoai. Karena syarat untuk kenal sama Tuhan itu kita harus kenal pada diri kita terlebih dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu pada dirinya, yang kenal pada dirinya, maka dia sungguh-sungguh tahu siapa Tuhannya. Tuhannya nyuruh ke arah apa? Ke arah kebaikan. Yang nyuruh ke arah kejelekan adalah siapa? Nafsu kita. Makanya hati-hati. Wa yastakbir, biasanya kalau orang sudah berjaya, kalau orang sudah di atas daun, di atas angin, biasanya dia enggan untuk beribadah kepada Allah. Dia malas, enteng udah. Kalau masih belum berjaya, masih miskin, ibadahnya jos, zikirnya jos, doanya jos, dan pasrahkan semua kepada Allah. Namun tatkala disibukkan oleh keduniaannya, disibukkan karena keterkenalannya, kemudian dia enteng dalam ibadahnya, bahkan berat hati untuk beribadah. Eman nih, mau sholat Jumat, eman nih, bisnis lagi jos-josnya ini, lumayan. Penghasilanku sekarang bukan cuma per hari, tapi per jam nih. Bukan cuma per jam, per menit nih. Eman, tak tinggal untuk sholat Jumat 30 menit. Berapa menit udah itu? Ada dulu pengacara, per menitnya 10 juta. Dulu zamannya Pak Harto, per menitnya 10 juta. Kalau 1 jam berapa menit? 60 menit. Berapa juta ini? 600 juta. 1 jamnya 600 juta. Padahal ke haji ke Mekah itu dulu hanya 4 juta. Jadi dulu naik haji itu hanya 4 juta. Sekarang sudah 40 juta. Penghasilannya 1 jamnya 600 juta. Bisa bolak-balik pergi hajinya.
Biasanya orang yang sudah berjaya, sudah sukses, biasanya kalau dia nggak dapat petunjuk dari Allah, dia itu yastangkif, dia itu males, dia itu berat hati untuk beribadah kepada Allah. Kamu aja si kiri, sing sergup sholato, malah nyuruh orang lain untuk sholat. Kadang nyuruh orang lain dengan nada sombong, takbir, dengan menyombongkan diri. Kamu kamu sholat, kamu kan si makumnya makum syariat. Kalau aku wis ma'rifat, gak usah sholat, gak popo. Ada wakil, banyak. Aku wis toriko, aku wis hakiko, kamu masih syariat. Beda. Aku toriko, aku punya ilmu kejawen, ilmu sejati ning ati, sejati ning urip. Kamu belum punya, kamu masih kena syariat, sholato sing sergep. Kalau aku wis gak usah sholat gak apa-apa. Takbir dan menyombongkan dirinya. Ingat kata Allah, fasayahsyuruhum, maka dikumpulkan mereka itu tanpa terkecuali ilaihi, kepada Allah besok di yaumil qiyamah jami'a, seluruhnya tanpa terkecuali. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya satu kali, dan maksimal katanya Kanjeng Nabi Muhammad antara 60, 70, ada yang 80. Sekarang sudah umur 40, sekarang ada yang umur 50, sekarang ada yang umur 60. Minta kekuatan kepada Allah untuk disadarkan, untuk diberi petunjuk di sisa waktu, di sisa umur, agar umurnya menjadi umur yang barokah. Barokah itu kebanyakan dari amal kebaikannya. Kalau hidupnya barokah itu berarti ditambah kebaikannya oleh Allah. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang amanu, yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus sholihati, dan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh, fayuwaffihim, maka besok di yaumil qiyamah akan disempurnakan mereka itu ujurahum, pahalanya, bayarannya, upahnya, ujroh, upah, gajinya, wa yaziduhum, dan ditambah mereka. Apanya yang ditambah? Min fadlihi, dari karunia-Nya, dari kebaikannya oleh Allah ditambahnya. Apanya yang disempurnakan? Ujurahum, wa yuwaffihim ujurahum. Ujroh itu upah, gaji. Kalau sampean nggak mengerjakan amal soleh dengan penuh keimanan, sampean nggak akan dapat gaji, nggak akan dapat upah. Sampean nggak kerja, moro-moro minta sama juragannya, kan aku gajian kan. Kamu kerja apa? Delok ae kan, delok sampean nyuntek makaroni, nyuntek usus, delok tok, terus minta upah. Iya, dan kan aku kerja, dan kerja lian. Ya ini gajimu kelihatan naik.
Dilihat toh ini gajimu, dikasih 300.000 ini gajimu, jelontok. Ya. Kalau nggak kerja nggak akan dapat upah. Kalau nggak beramal soleh nggak akan dapat upah. Kalau nggak beramal soleh dengan penuh cinta, dengan penuh keimanan, tidak akan ditambah kebaikannya oleh Allah. Ya. Jadi syaratnya kalau kita ingin amal ibadah kita oleh Allah disempurnakan besok pahalanya di yaumil qiyamah, dan juga ditambah dengan fadilah-fadilahnya, dengan karunia-karunianya, syaratnya kita harus beramal soleh dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh rasa cinta, alias kita harus ikhlas dalam beribadah. Jadi sampai kalau sholatnya harus dengan keimanan, dengan penuh mengharap ridho dari Allah, bukan karena yang lain. Kalau sampean sholat karena yang lain, ingin dilihat oleh orang lain, itu juga ciri-cirinya orang munafik. Ciri-cirinya orang munafik. Tak tegaskan lagi, kalau kita sudah paham ciri-cirinya orang munafik, kita sudah paham apa itu penyakitnya munafik, jangan sampai kita menghukumi orang lain. Cukup untuk dipakai diri kita sendiri. Gak usah sampean itu nuduh-nuduh orang lain munafik, gak usah. Kita punya ilmunya, kita koreksi, introspeksi diri, gak usah nuduh-nuduh orang lain munafik. Munak itu syirik sekarang itu bukan syirik karena punya Tuhan baru, bukan. Syirik itu maknanya iri. Syirik loh, itu namanya su'udzon sama orang. Nggak boleh kita su'udzon sama orang. Kita harus pandai-pandai introspeksi diri. Jadi sampean kalau ingin besok disempurnakan oleh Allah pahalanya, pahala amal solehnya, harus mengerjakan amal soleh itu dengan penuh cinta, keikhlasan, mengharap ridho dari Allah. Bukan cuma disempurnakan pahalanya, namun wa yaziduhum min fadlih, besok juga akan ditambah oleh Allah min fadlih, dari karunianya, kebahagiaannya ditambah, ya, keceriaannya ditambah, nur kebahagiaannya ditambah. Wa ammal ladzina istanqafu, ini kebalikannya. Ini janjinya Allah. Kalau kita beriman, kemudian membuktikan keimanan kita itu dengan beramal soleh, melaksanakan amal soleh itu dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, mengharap ridho dari Allah, melaksanakan amal soleh dengan penuh cinta karena Allah, besok akan disempurnakan ujrohnya, pahalanya, dan ditambah fadilahnya, karunianya oleh Allah, kebahagiaannya ditambah lagi, ditambah. Itu janjinya siapa? Janjinya Allah. Namun sebaliknya, apabila wa ammal ladzina istanqafu, dan adapun orang-orang yang melakukan tangkafu, berat hati untuk beribadah kepada Allah, aras-arasan, malas-malasan untuk beribadah kepada Allah, bahkan gak mau beribadah kepada Allah, wastakbaru, dan menyombongkan dirinya. Ini lo gue, lo tuh apa? Ini lo gue, lo tuh apa? Ingat kata Allah,
fayu'adzibuhum, maka kelak besok di yaumil kiamah maka akan diazab mereka oleh Allah azaban alima, dengan azab yang amat pedih, yaitu dimasukkan, disiksa di dalam api neraka. Wala yajiduna lahum, dan tidak menemukan mereka lahum bagi mereka min dunillah, dari selain Allah. Menemukan apa? Waliyan, sebagai pelindung, wala nasiro, dan sebagai penolong. Gak ada yang bisa nolong kecuali Gusti Allah. Tidak ada, sampai nyari kemana, sampai salah alamat sampai nggak akan ketemu, kecuali pertolongannya, perlindungannya Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah di dunia waktu kita hidup enggak kita reken, maka kita males, enggak mau untuk mengabdi kepada Allah, enggak mau menjadi hambanya Allah, malah senang menjadi budaknya hawa nafsunya, ya. Menjadi budaknya setan, menjadi budaknya para iblis, ya. Gak mau menjadi hambanya Gusti Allah, malah memilih untuk menjadi budaknya setan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dari setannya, yang suka menggosipnya, yang suka mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang, tajassus, ghibah, apalagi fitnah. Udah dikasih tahu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan cuma dibunuh dohirnya, namun juga batinnya, karakternya dibunuh, dipateni. Dolim orang-orang yang melakukan fitnah, ya. Makanya jangan suka-suka fitnah, ya. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau sudah bunuh aja sudah dihukum, disiksa besok, diadab besok di yaumil qiyamah di neraka jahanamnya Allah. Apalagi orang yang suka fitnah, ya. Tambah berlipat-lipat, mengorek-ngorek kesalahan orang, disebarluaskan. Gak tahu informasinya yang jelas sudah disebarluaskan, ya. Mengada-ngada. Hati-hati, jangan sampai demi kepentingan pribadi, demi kepentingan sesaat, kepuasan hawa nafsu, kita rela melakukan fitnah sana, fitnah sini, untuk menjelek-jelekan, untuk menghancurkan seseorang atau keluarganya seseorang. Itu namanya jadi budaknya setan, jadi budaknya iblis. Sadar, kalau kalian ada sifat-sifat yang seperti itu, harus cepat-cepat kalian itu introspeksi diri, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Merasa lebih hebat itu namanya takabur, sombong. Diajak sholat bareng gak mau, lu aja, lu kan masih kiri, aku kan sudah kaya, lu aja. Dinyonyoh sama Allah, ya. Dinyonyoh, dikayakan, dihebatkan, nanti suatu saat akan diambleskan sama Allah. Itu namanya apa? Dinyonyoh dulu, tambah dia gak sholat, dinyonyoh, tambah dia fitnah, dinyonyoh, digampangkan jalan hidupnya, dinyonyoh. Suatu saat oleh Allah akan diambleskan. Apa namanya itu? Apa namanya?
Orang yang seperti itu apa namanya? Enggak sholat tapi penghasilannya meningkat. Enggak sholat, enggak puasa tapi usahanya tambah besar. Apa namanya? Kemudian diamblesno suatu saat oleh Allah. Fitnah sana, fitnah sini. Kamu nggak usah sholat di sana. Kamu nggak usah main-main ke sana. Sana itu gini-gini loh. Apa namanya? Pasti karena itu jadinya Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Kita ini agar tidak merugi hidup di dunia dan bahkan merugi di akhirat, kita satu sama lainnya harus menasehati dalam apa? Dalam kebenaran. Menasehati dalam apa? Dalam kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi kita harus beriman, terus beramal soleh. Jangan sampai, harus digarisbawahi, amal soleh kita harus betul-betul didasarkan pada keimanan kita, mengharap ridha Allah. Amal soleh kita harus kita laksanakan dengan sungguh mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah, kita melaksanakan semuanya dengan ikhlas, penuh cintanya, karena yang kita cari adalah ridha Allah. Apa namanya? Diangkat oleh Allah, kemudian diamblesno dus. Apa namanya? Gak tahu, lupa atau gak tahu. Apa? Hati-hati kalau kita nggak beribadah, kalau kita nggak beramal soleh, kalau kita nggak beriman. Hati-hati, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Kalau kita nggak beriman dan tidak beramal soleh, usaha kita dilancarkan oleh Allah. Pangkat kita, jabatan kita dinaikkan oleh Allah. Ingat, itu warning dari Allah. Kalau tetap menjalankan hal yang seperti itu, enggan untuk beribadah kepada Allah, bahkan gak mau beribadah kepada Allah, bahkan menyombongkan dirinya, maka hati-hati, azabnya Allah azaban alimah. Tidak ada yang bisa nulung kecuali pertolongannya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungannya Allah. Apa itu namanya? Naikkan diamblesno. Apa? Dicatat kok nggak dipahami apa? Dinamakan apa itu? Hati-hati, kalau dinyoh-nyoh, hati-hati, harus sadar diri. Kalau sudah kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi jalan keluar dari permasalahan kita, harus pandai-pandai kita introspeksi diri. Iya, aku dipermudah sama Allah ini. Pekerjaanku lancar nih, hubunganku hebat nih sekarang nih, tapi kok sifatku kok masih gini-gini ya, kok malah aku tambah jauh nih jalannya ini tambah tersesat aku, sesatnya dengan kesesatan yang jauh. Harus introspeksi
diri aku harus perbaiki nih, imanku nih harus dicas nih, imanku nih harus dijaga nih, perkataanku harus dijaga nih, amal-amalku ini supaya amalku, perkataanku semua jadi yang soleh aja. Kalau yang jelek-jelek ini berarti ada yang something wrong di dalam jiwaku nih, di dalam hatiku ada penyakit nih, harus aku sembuhkan penyakitku nih. Datanglah kepada ulama ya. Carilah ulama yang yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Carilah yang ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang, dengan pandangan penuh cinta. Jangan sampai kalian datang ke ulama, curhat ke ulama, malah tambah diajari kebencian. Itu namanya ulama ulama jelek. Gak ada ulama itu mengajarkan kebencian. Harus tahu diri yang didatangi itu ulama atau dukun atau paranormal. Sampai hati-hati, sampai ini dicegal, sampai ini ditauri depan rumahnya, dikasih jampi-jampi. Hati-hati, harus lakukan ini ya, harus lakukan ini, malah tambah suudon, tambah diajari kebencian ya, tambah diajari permusuhan, berprasangka buruk sama orang. Yo, aku kemarin dulu tokoku itu loh gak payu-payu, gak ketok sama orang, padahal dibuka pintunya tapi gak ketok. Orang lewat katanya tutupan. Bener ini kata Mbah Dukun ini. Gak mau dipanggil Mbah Dukun, dipanggil orang pinter sekarang. Bener ini kata orang pinter nih. Itu ciri-cirinya orang yang suka pergi ke dukun seperti itu. Gak mau dipanggil Mbah Dukun tapi maunya dipanggil orang pinter. Bahkan labelnya Yai, Romo Yai sekarang seperti itu ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita menjadi keimanan yang sempurna. Semoga ditambah pula ketakwaan kita kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita sanggup untuk mengerjakan secara sungguh-sungguh. Dan kita minta juga kekuatan kepada Allah untuk menghindari, untuk dijauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu kalau tidak ada kekuatan dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Karena kebaikan pun semuanya itu asalnya dari Allah, kecuali keburukan. Kalau keburukan memang asalnya dari kita sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.